Nah, sekarang ini bermain bisa tidak perlu berkumpul dengan lawan mainnya. Bapak Ibu yang ada di Sidoarjo bisa bermain tarik partner dengan saya yang berada di Jawa Tengah. Bisa, karena perkembangan teknologi. Nah, untuk itu Bapak Ibu perlu mengupdate diri bahwa pendidikan itu senantiasa mengikuti perubahan zaman. Apalagi Bapak Ibu, kita 2 tahun yang lalu sepertinya diberi pelajaran yang sangat berharga oleh yang namanya virus COVID-19. Memaksa kita untuk mempercepat pemahaman kita, pengetahuan kita tentang pemanfaatan teknologi. Sebelum COVID, anak-anak membawa handphone dilarang apa boleh Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu? Kalau di instansi kami, karena sering mengganggu pembelajaran, maka anak-anak saat pembelajaran tidak boleh membawa handphone. Tidak boleh. Tetapi setelah adanya pandemi COVID-19, pembelajaran harus diterapkan secara jarak jauh. Kita harus mutar otak, mengatur strategi bagaimana agar pendidikan tidak berhenti walaupun jarak membatasi kita. Kita tidak boleh bertemu. Ada yang Bapak Ibu menyampaikan materi secara drive-thru. Bapak Ibu guru membuat ringkasan materi, difotokopi, lalu dibagikan ke rumah-rumah murid-muridnya. Drive-thru. Ada yang menggunakan siaran radio. Karena saya beberapa kali menyampaikan pelajaran melalui siaran radio, kadang-kala di RRI, kadang-kala bekerja sama dengan radio siaran pemerintah daerah. Ada yang menggunakan HT, ada yang menggunakan apa lagi? Nah, yang paling populer dengan menggunakan handphone. Apakah dengan handphone bisa mengatasi segala permasalahan? Tentu tidak Bapak Ibu. Karena handphone bisa terkonek dengan internet, harus ada namanya sinyal internet. Tidak semua daerah ada sinyal internet. Ada yang kadang-kadang mencari sinyal itu harus pergi ke sawah karena yang tidak ada hambatan pohon-pohon dan bangunan. Oh, di sawah sana sinyalnya bagus. Ada yang naik pohon dia dapat sinyal. Selain sinyal internet dibutuhkan, untuk mengaksesnya juga butuh paket data. Pakai data, akhirnya harus mengeluarkan uang. Ini berbagai romantika. Nah, romantika ketika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu zaman waktu ini 2 tahun terakhir ini mengharuskan kita untuk melakukan hal itu. Dulu Bapak Ibu, kegiatan seperti ini, seminar diklat dari PGJI, itu keliling-keliling kota di seluruh Indonesia. Keliling di Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan di luar Jawa, Sumatera, Bali, seperti itu. Dan waktu itu oke-oke saja. Dari pemerintah daerah yang dikunjungi, welcome, tidak ada masalah. Tapi saat ini ketika masuk pada satu daerah tertentu, kita biasanya ini oleh panitia karena terkendala, yaitu perizinan untuk mengumpulkan orang. Apalagi Bapak Ibu, ini isunya akan muncul Omikron lagi, varian baru. Nah, namanya apa? Omikron atau apa itu? Kita
selain melaksanakan protokol kesehatan Bapak Ibu, kita tetap jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, hindari kerumunan. Kalau itu sudah kita lakukan, kita jangan lupa berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita dijauhkan dari wabah ini. Ini Bapak Ibu. Kemudian prinsip yang ketiga dari Pak Nadiem menyampaikan pentingnya komunikasi. Prinsip pendidikan itu komunikasi antara satu dengan yang lain. Komunikasi serta yang keempat adalah kolaborasi. Dari komunikasi akan menelurkan kolaborasi. Jangan kita ibarat katak dalam tempurung. Sepertinya kita sudah paling hebat sendiri, ternyata setelah kita komunikasikan dengan yang lain, kita kolaborasikan dengan yang lain, kita masih sangat tertinggal misalnya. Harapannya dengan adanya komunikasi dan kolaborasi, nanti semuanya akan dapat merasakan pendidikan yang setara, yang kualitasnya tidak jauh-jauh berbeda. Nanti antara Sidoarjo, antara kabupaten-kabupaten yang lain, kalau saling berkomunikasi, saling berkolaborasi, tidak ada gap, tidak ada jarak yang menganga. Wah, pendidikan di sini sangat maju, sementara di kabupaten sebelahnya sangat tertinggal misalnya. Ini karena apa? Karena kurangnya komunikasi dan kolaborasi. Kemudian yang kelima yang dikembangkan adalah literasi, baik literasi numerasi maupun literasi digital, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Maka ada yang namanya ANBK itu, AN, Asesmen Nasional itu untuk mengetahui tingkat literasi dari para peserta didik maupun Bapak Ibu guru. Baik, Bapak Ibu, lain halnya dengan Pak Anies, bahwa pendidikan itu berbicara tentang masa depan, memikirkan tentang apa yang akan terjadi kelak. Yang kedua, pendidikan menumbuhkan, bukan membentuk. Pendidikan itu menumbuhkan, bukan membentuk. Itu menurut Pak Anies. Sehingga Bapak Ibu yang berperan di dalam dunia pendidikan, bagaimana memandang peserta didik itu, pandanglah sebagai biji atau benih, bukan dipandang sebagai bahan mati. Bahan mati seperti apa ya? Seperti adonan apa, kemudian oh ini pendidikan itu sebuah adonan atau sebuah kain, lalu guru pendidikan itu kemudian kain itu dibentuk baju, dibentuk celana, dibentuk yang tidak. Tapi pendidikan adalah menumbuhkan. Maka memandangnya bahwa peserta didik itu sebagai biji. Bagaimana kita menyiramnya, bagaimana kita menempatkan biji itu, bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menjaga dari hama. Ini Bapak Ibu, itu menurut Pak Anies. Kemudian siswa ibarat biji, siapkan media agar biji bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat, berbuah dan bermanfaat. Dan yang keempat, prinsip pendidikan menurut Pak Anies adalah pendidikan membutuhkan proses yang panjang. Seperti halnya Bapak Ibu, kalau ingin seorang peragawan atau binaragawan ingin membentuk tubuhnya agar bisa seperti yang diharapkan, itu jangan sebentar-sebentar dilihat, waduh, baru latihan sehari 2 hari sudah menginginkan tubuhnya mertekor, ya nggak bisa. Karena apa? Butuh waktu yang panjang. Maka benar apa kata pepatah,
Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sepanjang hayat, lifelong education, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari ayunan hingga liang lahat, pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran seumur hidup. Ini yang perlu kita hembuskan kepada para pendidik kita. Dan pendidikan ada sebuah rekayasa. Adapun proyeksi pendidikan abad 21 ada 3 komponen. Yang menjadi sorotan yang pertama adalah masalah karakter. Ini seringkali kita melihat di depan mata kita sendiri, di hadapan kita sendiri, bahwa anak-anak ini karakternya sudah mulai menurun. Nah, sudah tidak lagi anak menghormati orang tua, sudah tidak lagi murid menghormati guru, sudah tidak lagi norma-norma yang dulu dijunjung tinggi oleh orang tua, sekarang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Orang tua duduk di bawah misalnya, anak duduk di atas, itu seperti tidak ada masalah sepertinya. Padahal itu sebuah karakter. Adapun akhlak karakter yang pertama adalah karakter moral. Itu iman, takwa, jujur, rendah hati, sopan santun, begitu. Ini karakter moralnya. Ini sepertinya anak-anak yang tampak santun, jujur, rendah hati, ramah tamah, itu sepertinya bisa dihitung dengan jari lah kalau kita berkerumpul dengan orang-orang anak-anak. Dan tapi mereka kebanyakan akan ulahnya yang mungkin seperti tidak kita harapkan. Ada yang suka jahil dengan temannya, tidak menghormati yang lain, jangankan sama gurunya, kadang-kadang jangankan sama sesama teman, sama guru saja kadang-kadang tidak mau menghormati. Ini masalah moral. Kemudian karakter kinerja. Karakter kinerja yang seperti apa yang diharapkan, yaitu ulet, tidak mudah putus asa, kerja keras, tangguh, tidak menyerah, tidak mudah menyerah, dan kalau bekerja tuntas. Ini yang perlu ditanamkan. Ini perlu penanaman karakter yang karakter kerja keras ini. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi apa yang ingin dicapai, yaitu bernalar kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sedangkan yang ketiga ada literasi baca, literasi budaya, literasi teks. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita kenalkan satu hal yang baru yang diusung bersamaan dengan lahirnya kurikulum merdeka ini, atau kurikulum sekolah penggerak, ada kurikulum prototype, atau kurikulum paradigma baru, yaitu adanya profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, ada 6 indikator profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu yang di Sidoarjo atau yang sekitarnya yang sudah menjadi guru penggerak, ada CGP, pengajar praktik ada, yang nanti yang pengajar praktik bisa chat ya saya, atau mungkin ada yang Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah penggerak, baik dari PAUD, SD, SMP, SMA ada, atau bahkan pesertanya ada yang kepala sekolah penggerak, atau mungkin pengawas yang menjadi komite pembelajaran di sekolah penggerak.
Gitu. Ini tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maka Bapak Ibu, ketika di lembaga Bapak Ibu, ini profil inilah yang salah satu menjadi indikator profil pelajar Pancasila. Untuk menyusun program-programnya ya program yang mengarah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Misalnya apa Bapak Ibu yang di lembaga Bapak Ibu yang mungkin yang muslim beriman ya pada saat apa jamaah sholat zuhur anak-anak diajak bersama-sama sholat zuhur gitu misalnya. Kalau yang universal ya setiap